Karena kan gue nggak ngerti apa-apa ya, nggak ngerti segala macam. Jadi tinggal nanjak, kok nggak nyampe. Tapi akhirnya sampai, cakep banget. Kayak sense of achievement lah pas nyampe ke summitnya. Yang terakhir ya tahun lalu sih yang aku ikut tour 330 Itali. Udah badan udah nggak enak, kayaknya ini makanya trailan tuh agak susah gampang ya. Harus tahu ini badan nggak enak karena manja atau at the end berbahaya buat badan ya. Kalau keep going ya. Jadi ya harus self assessment gitu loh. Hai Dashers, welcome to Easy Pace Podcast, persembahan dari Dashboard bersama gue Danar Kalingga. Dan sekarang gue bakal ngobrol-ngobrol sama seseorang yang ini title-nya banyak nih. Gue bingung kalau mau naruh title-nya apa. Kalau dari bio Instagramnya, lawyer, lecturer, and also trail runner. Ini dia Shanti Chandra. Hai. Terima kasih Mas Danar. Lawyer sekarang ya? Iya lawyer, aku lawyer. Full time? Full time. Wow, itu kantoran berarti 9 to 5 gitu? Lumayan fleksibel ya kantor aku. Oke. Jadi makanya masih bisa olahraga juga dan lain-lainnya. Lecturer di mana? Iya, di Podomoro University. Ngajar apa? Hukum sih. Hukum juga masih sesuai ya. Iya. Jadi lawyer terus ngajar hukum juga. Iya, tapi aku part time ya di sana ya. Jadi cuma ngajar kayak dosen tamu gitu, ngajar spesifik kelas subjek aja. Oke, ini masih berkesinambungan lawyer sama lecturer ngajar hukum. Benar. Satu lagi trail runner. Nah ini nih ya, ini yang beda sendiri nih. Iya, itu beda sendiri ya. Oke. Tapi kalau bisa ngomongin background dulu, berarti awalnya emang orang hukum. Iya, benar. Keluarga hukum? Enggak. Oh enggak. Keluarga pengusaha. Tapi emang interest di bidang hukum ya. Kalau olahraga keluarga? Enggak sih. Aku bisa bilang ada koko aku satu sih yang sering berolahraga itu koko sama aku. Orang tua enggak pernah. Orang sih. tua enggak ya. Jadi emang dari koko berarti apa Enggak barengan? juga. Enggak juga ya. Oh, suka olahraga. Suka olahraga ya. Oh, dari koko. Karena dari koko. diajak main. Berarti awalnya ingat nggak pertama kali ya diajak olahraga bareng tuh apa olahraganya? Main bola. Oh main bola malahan. Iya, awalnya. main sepak bola. Umur berapa Aku tuh? jadi kiper. Jadi kiper malahan. Kok bisa jadi kiper? Kan biasanya disuruh jadi kiper. itu pas umur berapa? Waktu kecil, waktu Kan SD. biasanya kalau pas SD yang jadi kiper itu yang badannya paling gede. Nggak pemain di rumah, di pekarangan. Oh main di rumah. Iya. Terus ya udah main sama koko aja. Iya, sama itu basket. Bola basket. Ya main yang tim player lah ya. Makanya diajakin ya. Berarti awalnya main olahraga yang team player. Iya. Iya berarti dari sepak bola ke basket. Iya. Terus kayak makin gede itu kan kecil banget ya. Terus makin gede mungkin SD, SMP, SMA. Itu yang benar-benar mulai agak-agak rutinnya itu olahraga apa? Basket, aku ikut eskul basket. Oke. Waktu SMP sama SMA. Posisinya apa? Aku forward. Oh, wow, iya tinggi juga soalnya ya. Oke, itu sampai kapan berarti basket? Sampai high school aja sih, sampai SMA lulus. Oke, itu masih belum lari dan segala macem belum ya. Terus dari situ lulus kuliah Kerja. olahraga. Enggak. Pas kuliah? Enggak. Selama kuliah nggak olahraga? Enggak pernah. Nggak sempet ya, nggak ada waktu. Enggak ada temen kali ya. Oh. Karena aku kan mulai dari tim player kayak tim player sport ya. Bener, dari sepak bola, terus bola basket. Pengen bener-bener sih barengan basket, ya. cuman nggak ada temen ya waktu itu ya. Pas di kampus. Iya. Oke, jadi bener-bener menjalani masa-masa kuliah itu full nggak olahraga berarti ya. Oke, berarti abis itu lulus nih, langsung kerja. Langsung kerja. Kerja, abis itu olahraga. Enggak juga ya, Enggak bener-bener juga. kerja masih belum olahraga ya. Enggak. Oke, terus berarti baru akhirnya mulai lagi Kak Shanti ini olahraga kapan? Pas udah merasa aku agak gemukan ya. Oke. Merasa ya berat naiknya lumayan. Aku merasa baju aku udah agak ketat. Udah beli dulunya size S, belinya size M. Ya gitu sih. Oke, Jadi kayak butuh ganti lifestyle lah. Oke, terus waktu itu kepikirannya olahraga pertama kali apa? Lari sih, nggak tahu kenapa lari. Langsung lari? Iya. Itu kenapa? Karena ngelihat orang kah, komunitas atau lihat di Enggak lah, Instagram? zaman dulu itu belum sekenal sekarang ya. Iya. Ya karena gampang ya dan sendiri ya. Oke. Kayak tinggal daftar race. Dan untuk memulainya nggak usah iya, yang ribet-ribet bener. buat peralatan, gearnya dan lain-lain Bener-bener. gitu ya.
Oke, berarti waktu itu bener-bener langsung kepikiran lari gara-gara yang dipikiran berarti itu yang paling mudah dijalani gitu. Nggak juga sih, sebelum lari itu aku sempet ikut-ikut yoga-yogaan gitu loh. Oh. Sempet ikut Pilates? pilates, yoga. Oke. Dulu yang ada tuh namanya Guava Pass ya. Sekarang mungkin kayak apa sih Together apa satu Iya, lagi iya, itu iya. ya kayak Iya. Pas-pas. Nah, Iya. dulu itu ada tuh ya kayak gitu. Aku daftar di situ. Terus jadi Oke. suka ikut-ikut Nyobain kelas-kelas Iya, yoga iya, di mana-mana gitu ya. hit. Oke. Terus Itu aku belum lari sih tapi udah mulai consistently exercise lah. Oke, berarti itu bisa dibilang Kak Asyanti udah mulai nyoba-nyoba olahraga Iya, lagi, iya, udah gara-gara mulai mau aktif sehat aja. lagi Iya, benar. gitu ya. Terus akhirnya gimana, kan udah nyobain ya yoga tadi, Iya, iya. pilates, hit class dan lain-lain. Hah. Sampai akhirnya kayak memutuskan, oh ya udah kayaknya kelari aja deh yang paling suka. Aku mulai lari itu aku bikin resolusi. Oh. Resolusi tahun baru. Oh, ini berarti resolusi tahun baru yang berhasil ya? Iya. Sampai sekarang ya? Aku berhasil karena aku udah daftar. Oke. Jadi Gimana kayak tahun itu Red, jadi awalnya? aku berasa aku itu cabi banget itu mulai dari 2015. Iya. Tapi belum olahraga tuh aku diet ya. Heeh. Cuma Baru kayak ngatur makan aja. Ngatur makan, nggak makan malam lah. Nah, terus 2016 itu aku 2017 tuh berasa gede lah pokoknya kayak gitu, sibuk kerja juga, sibuk ini begadang, makan habis begadang aku malam-malam itu masih makan, jadi kayak very bad lifestyle lah ya. Habis itu aku bikin resolusi lah 2018, aku tahun baru ya dari 2017 ke 2018 itu aku mau maraton untuk sekali aja seumur hidup. Sumpah waktu itu cuma pengen maraton sekali seumur hidup. Oke. Jadi Iya. ya di 2018 ya. Itu pas 2017 mikirnya. Iya. Heeh. Jadi New Year Resolution untuk 2018. 2018 pokoknya mau ikut pengen maraton. Ini sebenarnya rencana awalnya untuk sekali seumur hidup aja. Iya. Oke. Aku mikirnya gitu. Terus aku baca-baca, oh maraton tuh trainingnya 9 bulan cukup. Jadi aku udah mikir aku mau maraton itu di bulan akhir tahun lah. Oktober. Akhir tahun pokoknya September. gitu ya. Oh iya. Ya. Oke, terus waktu itu jadi benar-benar tahun baru 2018 mulai latihan lari. Iya benar. Secara konsisten. Aku Oke. mulai lari di sana tahun 2018. Itu lari sendiri awalnya. Sendiri. Aku nggak punya klub, nggak punya teman. Oke, terus udah latihan sampai akhirnya hari H maraton itu gimana? Itu berarti drama setelah- juga sih. Aku sempat aku ikut Virgin aku pertama itu Maybank. Oke. Katanya seru Maybank kan. Aku habis itu dulu nggak ada war ya. Jadi aku daftar Maybank itu bulan Februari atau Januari. Karena Maybank selalu buka Januari Februari ya. Pokoknya daftar. Ya mau nggak mau kan udah beli tiket, pesawat, daftar, hotel segala macam ya go for it lah. Cuma aku itu ketinggalan pesawat. Oh iya. Iya. Nggak tahu kenapa ketinggalan pesawat. Aku lupa lah ceritanya. Jadinya aku nyampai udah tengah malam. Heeh. Nah waktu itu respect masih bisa diambilin orang. Oh. Zaman 2018 itu. Aku udah nyampe tengah malam besoknya udah langsung start di Gianyar. Jauh banget lagi. Aku tinggalnya nyampe tengah malam, startnya jam-jam jam 3 kan? Iya, Jam 4 kan? Jam 4. Jam 3 udah jam 2 apa jam 3 udah masih bangun tuh. Aku cuma tidur 1,5 jam Berarti ya. Pokoknya nggak ada itu istirahat dari nyampe langsung ya iya, udah cuma bener-bener packing. ada sempat sejam kemana. 2 jam doang. Tapi kalau sekarang kena hujat kan. Itu jangan dicontoh ya berarti Iya, ya. iya, iya. Itu kayak pengalaman yang mungkin bisa dipelajari ya. Iya, iya, iya. Tapi jangan sampai dicontoh. Tapi kan Oke. tuh gak ngerti ya. Jadi Iya, iya. tetap go for it lah. Oke. Tapi aduh hancur banget sih. Tapi gimana finish juga hasilnya? finish. Finish ya. Tapi bener-bener berantakan lah. Itu berarti race pertamanya Kak Syanti? Enggak, aku sempet maksudnya walaupun aku waktu itu nggak ada coach nggak ada apa, aku kan baca di internet ya. Oh. Gimana sih persiapan untuk maraton? Heeh. Oh mesti long run, mesti ini. Jadi aku beberapa kali long run tapi aku pakai race. Oh. Jadi biar nggak panik ya. Dulu itu Yeah. kan kalau ikut race panik ya. Jadi aku biasain dulu ikut. Race pertama kali berarti berapa? Jaraknya? 10K? 5K? Ya, tapi zaman dulu ya. Pertama kali race ya. Race pertama kali banget. 10K. 10K pertama kali. Itu lancar juga. Enggak. Oh, enggak juga? Enggak. Itu gimana? Langsung DOMS. Oh iya, Iya, tapi iya. finish. Finish. Finish, Kan dulu tapi- COT-nya nyantai, jangan aja finish. Yang penting finish dulu aja. Iya, yang penting finish dulu aja. Ngerasain vibe race kayak Iya, iya, gimana benar. supaya nggak kaget pas Benar. nanti MM-nya itu ya. Oke, tapi keren banget, maksudnya kayak bener-bener sendiri, nggak ada Iya, benar. coach sampai hari H maraton nggak punya coach juga. Nggak punya coach. Gimana caranya tetap bisa kayak
ya udah ini kan resolusi tahun baru. Banyak orang yang kayak resolusinya awal-awal tahun doang, tapi tengah-tengah gagal dan lain-lain. Tetap jalan sampai akhirnya hari maraton itu berhasil dijalanin juga. Aku pikir karena akunya goal oriented person ya. Oh, oke. Kalau udah ada goal yang aku tentuin, ya I go for it lah. Oh, kalau emang udah punya ini ya udah Iya. selesain semuanya Iya, ya. iya. Jadi kasihan tuh orang yang kayak kalau udah punya sesuatu ya udah Iya, selesai, nggak boleh benar. setengah-setengah gitu ya. Bener. Oke. Tapi kan itu udah selesai maraton. Sampai di situ udah menemukan nggak senengnya lari di mana? Belum. Belum sampai Belum, udah selesai belum. maraton juga. Belum. Masih kayak capek terus kayak ya udah ini gara-gara Karena emang masih slow daftar. kali ya. Iya. Jadi masih pelan pace-nya. Jadi kan kalau pelan larinya lama banget. Heeh. Ya belum enjoy lah ya. Heeh. Habis itu kan running formnya juga masih berantakan. Belum enjoy. Tapi aku suka sakitnya kali ya, suka mental ininya ya. Jadi aku keep going Suka dengan challenge-nya itu suka ya challenge-nya. buat diri sendiri ya. Oke. Berarti habis selesai maraton itu apa yang akhirnya membuat Kasyanti tetap keep going untuk latihan lari? Pertanyaan yang bagus juga ya, aku juga. Apakah kayak penasaran? Penasaran sih, ada penasarannya ya, ada challenge-nya ya. Iya, iya. Pengen lebih baik lagi gitu berarti Iya, ya. iya. Oke. Dan dari situ konsisten terus atau sempat ada masanya kayak Konsisten Kasyanti- terus. Konsisten terus. Terus. Berarti dari Malah awal lebih 2018. bagus, lebih improve. Oh, wow. Sampai akhirnya berarti ikut event lagi. Nah, ini balik ke yang tadi. Iya. Kan tadi belum nemuin nih senangnya di mana. Iya, belum. Nah, terus pas momen dapet senengnya, dapet enjoynya lari itu pas kapan dong? Pas udah improve ya kali ya, udah badannya udah enak, kardionya enak, jadi udah nyaman pas dilariin gitu. Itu inget nggak pas momen apa? Apakah lagi latihan, lagi race? Mungkin 2000 pas COVID kali ya, COVID 2021 lah ya, Iya. 2021. Oh pas di situ akhirnya. Karena aku bener-bener- udah mulai rutin lari yang sangat rutin ya, itu 2021. Yang kayak seminggu itu aku bisa lari ya 6 hari 6 hari seminggu ya 6. Oke. Dulu itu masih bolong-bolong, jadi ya belum, walaupun ikut FM tapi walaupun latihan tapi yang masih berantakan lah, Oke. kayak asal sekadarnya finish lah gitu. Oke, tapi maksudnya aku juga kagum loh. Oh ya. Dengan kayak masih perasaan belum sesuka itu sama lari Iya, tapi belum bisa bisa. selesai FM. Makanya aku nanya gimana kalau ada yang nanya gimana bisa suka lari, bingung juga jawabnya ya, karena Gimana awal-awal aku juga caranya? gak suka sih. Kayak maksudnya kayak dari yang gak suka itu butuh waktu yang cukup lama tapi tetap dijalanin. Iya deh, benar. Kan banyak orang yang kayak lanjut lari gara-gara emang langsung suka aja. Terus kayak mereka nyobain berapa bulan gak suka udah berhenti. Tapi Kasyanti Iya, berapa bulan gak suka masih tetap Iya, keep aja going. terus keep going. Tapi keep ada going serunya aja. karena aku suka race ya, ada serunya lah, ada Oke. kayak achievement lah. Oh, tapi kalau misalnya ngomongin soal latihannya kan akhirnya dari dulu dari yang awalnya bolong-bolong sampai akhirnya konsisten dan sampai sekarang pastinya udah semakin konsisten juga. Benar. Punya nggak non-negotiable rulesnya soal training kayak misalnya harus seminggu tuh harus minimal pokoknya mau sesibuk apapun berapa kali larinya atau kayak harus kayak gimana nih? Nggak ada sih ya, aku orangnya nggak terlalu yang very ambitious kayak non-negotiable ya, karena aku masih menganggap lari itu hobi ya, sama buat seru juga ya. Jadi kalau lagi emang nggak enak badan atau lagi capek kerja segala macam yang nggak aku lariin sih. Oh, yang penting kayak ya sesuai dengan kondisi tubuh Iya, aja, benar. jangan maksain gitu-gitu. Non Ya. negotiable nggak ada sih. Oke. Malah aku kebalikan, kalau aku kurang tidur aku nggak mau lari. Oh iya. Iya, itu Maksudnya aku. gitu? Berarti kalau misalnya tidur nih terus bangun-bangun ngantuk tapi harus ada jadwal lari pagi itu Iya, gimana? aku kadang aku skip larinya. iya. Aku larinya malam. Oh, tapi tetap harus diganti Iya. dengan lari malam sore gitu ya. Oke. Tapi kan itu awalnya ya lari, Iya. road running. Aku rasa aku prioritize lebih ke race ya. Ya, race. Tapi di road kan awalnya ya. Sampai Iya, di akhirnya sekarang jadi trail. Awalnya mutusin buat ke trail run itu gimana? Gagal diajak temen ya. Ke waktu itu ada namanya Gotran Gunung Slamet. Itu cuma 20 kilo, tapi tektok dari bawah base camp ke Slamet, puncak turun lagi. Nah itu aku ngerasain serunya. Oh. Seru banget. Apa yang serunya menurut Kasyanti di situ?
Karena kan gue nggak ngerti apa-apa ya, nggak ngerti segala macam. Jadi tinggal nanjak, kok nggak nyampe. Tapi akhirnya sampai, cakep banget. Kayak sense of achievement lah pas nyampe ke summitnya. Jadi bener-bener pas nyampe ke summitnya itu kayak terbayarkan semua Iya. capeknya. Habis itu semua- kan tuh trail run itu kayak wisata ya, kayak jalan-jalan lah, jalan-jalan dengan cara yang cepat gitu loh. Iya. Jadi aku mulai tertarik trail run karena aku mau lihat daerah situ, kayak wilayah alam situ. Jadi aku mulai tertariknya sih lebih ke explore wilayah ya, explore nature. Oh, favorit di mana lokasinya? Rinjani lah. Oh iya. Oh pernah di situ juga Iya. ya. Oke, itu paling favorit so far ya. Iya, Rinjani. Oke, tapi trail run kalau dibandingin sama ya road running, gimana bedanya menurut Kak Shanti? Dari semua segala macamnya, dari fisikalnya, dari mentalnya, dari yang dirasakan saat lari. Aku ngerasa kalau road itu ngajarin disiplin sama komitmen ya. Karena kan kalau road, kalau udah mulai fokus itu pasti ngajar suatu target waktu. Ya. Target waktu itu pasti bisa di-achieve dengan disiplin sama komitmen sama konsisten dengan latihan di target itu ya. Harusnya ya. Ya. Nah, kalau trail run tuh nggak bisa di equivalent gitu. Gimana? Trail run tuh lebih ke mental. Hmm. Karena trail run tuh kan kalau road itu kan kayak FM lah ya. Paling lama kalau orang yang terlatih pasti menurut aku 4:30 ya, paling lama ya. Iya. Harusnya kalau terlatih. Itu kan gak lama ya badan kita dipaksa lari ya. Kalau trail run kan bisa semalaman. Iya, iya. Variabelnya banyak. Jadi itu mental sama mental sih aku rasa kalau trail run ya. Benar-benar harus keep going, Iya. tetap dalam waktu selama itu Benar. tetap harus finish ya. Ya, itu dua hal yang berbeda sih menurut aku ya. Gimana cara mempersiapkannya kalau dari Kak Shanti sendiri? Di Kan trail run apa road nih? di trail run, kalau Oh, road trail. kan maksudnya kayak bisa dengan ya training, Iya, program-program dan yang penting lain-lain. disiplin lah ya. Iya, nah kalau misalnya trail run itu sendiri persiapannya apa dong? Pertama harus enjoy dulu ya. Karena trail run itu kan di alam, bisa jadi sendirian. Iya. Jadi kalau bisa sih harus enjoy alam dulu. Oh. Harus kan trail run udah pasti di alam ya, nggak mungkin di. Emang harus suka alam ya. Iya. Kalau udah nggak suka alam, sendirian, Makin berat. gelap, ya udah negative thinking, udah berat lah. Iya. Jadi aku rasa trail run tuh akan mengajarkan positive thinking ya, harusnya ya. Kalau nggak orangnya positif dulu. Karena ada momen-momennya benar-benar berarti sering ya Sendirian, kayak iya. malam-malam Iya. sendiri gitu ya. Terus apa yang ada di pikiran Kak Shanti waktu itu? Kalau momen-momennya yang kayak gitu. Banyak ya, aku kadang nggak mikir, kadang mikir kerjaan, kadang mikir keluarga, macam-macam lah. Kadang nggak mikir, ya macam-macam lah. Iya. Tapi aku selalu keep going to the finish. Nah, apa yang bikin keep going itu? Gara-gara ya balik lagi tadi kah emang udah ada goalnya? Challenge-nya, sama sense of achievement-nya. Kalau misalnya lagi ngerasa ya lagi di trail run itu terus kayak wah nggak mood lagi atau kayaknya udah gue nggak selesaiin aja, pernah nggak kayak gitu? Pernah, tapi kalau itu aku ngerasa udah nggak berbahaya buat badan. Tapi Malah kalau berbahaya kalau berhenti ya. Kenapa? Ya udah badan udah nggak enak, udah kayaknya ini makanya trail run tuh agak susah gampang ya, harus tahu ini badan nggak enak karena manja atau at the end berbahaya buat badan ya. Kalau keep going ya. Jadi ya harus self assessment gitu loh. Jadi harus bisa bedain juga Iya, ya. karena kan trail run kan lama banget ya. Iya. Kurang tidur, suffering segala macam. Jadi harus tahu apa ya titik batas lah. Apakah you can keep going or you need to stop. Tapi itu aku rasa pengalaman ya. Nggak bisa pengalaman aku diaplikasikan dengan orang lain. Mungkin apalagi yang baru. Oke. Karena mereka pain tolerance-nya segala macamnya belum nyampe sana kali. Jadi mereka bingung juga ini mesti stop apa lanjut. Ini sebenarnya mental aja Ya, atau mental aja. emang badan emang fisik gitu ya? Kalau udah sering latihan sih harusnya Bisa tahu bedanya gitu ya. Endurance-nya udah ada ya. Oh, oke. Mungkin dulu kan lari 10 kilo sejam aja susah. Sekarang udah Iya. bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam. Oh, tapi kalau misalnya kita ngomongin tadi kan dari segi mentalnya kalau untuk trail running. Tapi kalau misalnya dari segi fisiknya, dari segi ya strength-nya, badinya, kira-kira yang paling penting apa? Yang perlu dipersiapkan? Trail run ya. Iya, trail run. Pertama mental dulu sih ya. Tetap mental ya? Iya. Kalau kita kesampingan mental untuk badan nih. Untuk ya entah strength-nya, entah Otot lah. ototnya itu perlu juga. Apa Iya. yang paling penting? Latihan apa?
Mungkin lunges squat ya. Oh ya. Karena kan betis sama paha kepake banget. Oke. Itu jadi benar-benar penting Iya, juga. kalau enggak bakal cedera ya. Oh. Karena kan ototnya dipaksa sampai batas ya. Iya. Batas diri aja udah nggak tahu tuh sampai mana. Tapi yang pasti dulu aku anggap aja ya dari 50 kilo sampai akhir aku nggak bisa lari. Sekarang aku 50 kilo sampai akhir aja aku bisa lari karena otot aku udah kebentuk gitu. Oh, berarti tetap kalau sehari-hari sekarang incorporate strength training. Iya, pasti, Kalau Kasyanti pasti. wajib ya pasti Iya, ya. aku udah strength training sejak 2022. Dan itu Udah hampir 3 tahun konsisten ya. sampai sekarang. Consistently. Oh, wow. Tapi yang tadi sempat dibilang juga itu ya penting gitu. Tapi mental penting juga. Nah, tadi aku menarik yang Kasyanti bilang kalau misalnya kita tuh harus tahu self assess. Bedanya ini sebenarnya badan cuma minta berhenti gara-gara mental atau gara-gara emang nggak kuat lagi. Benar. Ada nggak tips cara bedainnya kayak oh ini sebenarnya berarti cuma pikiran aja atau ini emang benar-benar badan udah kapasitas maksimal. Cara bedainnya ada nggak tipsnya? Sakitnya itu sakit yang kayak ini sakit karena nggak mau lanjut atau manja atau sakitnya sesuatu yang bahaya. Tapi aku juga susah jelasinnya karena I think pengalaman ya. Baik lagi itu experience ya. Iya. Makanya kan disarankan di trail run itu dicoba dari jarak pendek dulu. Oh. Jarak pendek dulu baru ke jarak jauh. Karena akhirnya itu adalah sesuatu yang kita sendiri Iya harus aja pengalaman. yang Jadi tahu kalau langsung ke jarak jauh, ya nggak tahu dia akan bisa menyelesaikan problem itu. Makanya kan di trailer dia bilang kalau Courtney ngomong ya, ada Courtney Dawati dia bilang itu solving puzzle, menyelesaikan puzzle. Gimana? Kayak ini lagi bermasalah apa, gimana kita solving the problem, solusinya gimana. Jadi as time goes by itu kita itu nyelesain puzzle satu persatu sampai ke finish. Oh, jadi misalnya sini misalnya lagi kakinya sakit. Iya, puzzle-nya. Ya solusinya apa? Iya. Ini mentalnya, Iya. ini puzzle-nya solusinya apa gitu ya. Oh, jadi bener-bener banyak di dipikirkan cuy trail run itu lumayan intellectual exercise kok. Iya. Iya ada. Kayak kira nih udah sekedar emang fisik. Ada strateginya juga. Jadi kayak habis ini aku mau tidur berapa jam ya? Habis itu lanjut gimana? Makan apa? Bahkan gitu-gini harus diperhatiin Iya. juga, dipikirin juga Iya. ya. Direncanain dari awal sampai akhir Iya. dalam waktu yang segitu lamanya. Iya. Tapi akhirnya sampai sekarang udah benar-benar banyak banget trail run yang sering dijalani sama Kasyanti. Iya. Yang paling memorable apa? Yang terakhir ya tahun lalu sih yang aku ikut Di mana? Tour 330 Itali. 330. Iya. Itu gimana? Coba ceritain. Kayak itu- aku bingung bahkan mau nanya yang mana karena kayak Jadi itu Tour that's amazing. Tour namanya Tour de Giant ya, Tour Yeah. Tour de Giant. Hah? Itu 330 kilo sekitar 25.000 elevasi. 25.000 elevasi itu COT-nya 150 jam. Nah, Oke. itu jarak terjauh aku tahun lalu dan itu cuacanya buruk banget. Aku kena salju hampir 2 hari ya. 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam itu Kena salju. lagi salju. Iya, 300. dan Terus dingin banget itu. Gimana? Maksudnya kan kayak ya orang Indonesia tidak terbiasa dengan salju ya. Aku juga setelah aku pikir-pikir kok aku bisa finish ya. Kok bisa? Terus aku juga Aku kayak masih memproses semua ini nih Kasyanti ya. setelah aku Bayangin, jalanin, tapi emang fokus sih. Aku cukup fokus waktu itu. Jadi benar-benar fokus. ini nih for context, for reference jarak 330 kilo. Oh ya, Bandung Jakarta aja jaraknya cuma berapa? 150 kan. 100 iya, setengahnya nggak nyampe Iya. setengahnya. Ini bisa Jakarta, Bandung, mampir kemana, balik lagi Jakarta Iya, nih ya. iya. Berapa lama akhirnya? Berapa hari selesai? Waktu itu 145 jam. Hampir 7 jam ya. Hampir 7 hari. Wow. Hampir 7 hari. 7 hari lah ya kayaknya, 120. Iya. Itu ini banyak banget itu berarti hampir 7 hari. Ya yang paling susahnya berarti pas tadi kena salju itu. Iya ya. Terus setengah saljunya di hari terakhir, 100 kilo terakhir. Wow. Itu Jadi udah mau finish, udah capek banget. Terus kena cobaan salju 2 hari 2 malam. Aduh dingin banget itu. ini aku masih kayak wah,
memproses Tapi semuanya keep going salut sih. banget ya. I just keep Kok going. bisa? Kok I just bisa? keep going. Kok bisa keep going bener-bener sampai segitu 145 jam? Nggak tahu, aku juga mikir kayak kok bisa ya tahun lalu finish ya. Itu itu berarti beda 5 jam dari COT ya? Ya beda 5 jam dari COT. Sempet ada terlintas nggak? Kayaknya nggak sempet deh. Kayaknya nggak finish deh. Ini lewat dari 150 jam deh. Enggak sih, karena aku cukup kenceng di awal. Oh. Malah di terakhir-terakhir itu aku ngantuk banget, jadi aku tidur banyak. Challenge-nya salah satunya malah ngantuk ya? Iya, jadi di terakhir itu aku banyak tidur malah. Oh, Banyak jadi istirahat. bukan capek untuk Iya. fisiknya, kakinya ya, tapi istirahatnya. Oke. Dan akhirnya finish. Iya. Di garis finishnya itu apa yang dirasakan pertama kali? Apa yang dipikirin sama Kasyanti? Super happy lah ya, karena sudah menyelesaikan cobaan yang dicari ini. Dan kayak Wow. ya self achievement lah, challenge-nya nyata bisa juga ya badan selama 330 dengan cuaca seburuk itu. Itu yang paling memorable sih. Itu kan dari Kasyanti kayaknya aku agak bingung dari tadi lebih ke ini 330 kilo 145 jam. Tapi kayaknya dari cara dia nyeritain kayak biasa aja itu. Itu nggak biasa Kak. Itu kayak luar biasa. Temen, keluarga gitu kayak responsnya pas pertama kali daftar dan pas finish itu gimana? Kayaknya keluarga udah biasa males aja. nanya ya. Iya, Udah iya. kayak aku juga kadang malas ceritain juga, karena kadang apalagi sama teman-teman yang bukan pelari, mereka nggak bakal ngerti. Iya iya. Karena kan itu udah pasti ada sufferingnya, udah ada painnya, Iya. segala macem lah. Jadi hanya yang mungkin sesama anak trail atau yang udah tahu ada suffering ini yang akan mengerti. Dan wow. kenapa mencari keseruan inilah. Aku sih lebih merasa ini adventure ya. Iya iya. Jadi multiple day stage, multiple day trail. Oke, tapi ini udah menjadi satu pencapaian yang kayaknya ini gede banget, pencapaian yang luar biasa banget nih. Itu di Itali ya. Iya, iya. 330 kilo. Kira-kira udah mencapai milestone sebesar itu, ada nggak milestone yang pengen dicapai lagi selanjutnya? Aku sih pasti penasaran, pengen coba jarak yang lebih jauh ya. Masih berapa? Maksudnya ada yang 450, Iya. ada yang 500, ada yang 600, bahkan ada yang 900. Oke. Jadi tapi udah ada yang kepikiran bener-bener di otak kayak nextnya pengen ini deh. Ya ada beberapa sih yang kepikiran, ya. Berarti kita bisa next ngelihat untuk jarak yang lebih jauh lagi Iya. dari Kasyanti. Ada adiktifnya ya, aku rasa ya. Adiktif untuk challenge ini ya. Oke, apa yang emang dirasakan sama Kasyanti kayak bener-bener pengen lagi kayak apa? Yes, sense of achievement-nya, karena you finally solve the problem gitu loh. Tidak bisa menyelesaikan race dan berbagai masalah ini, karena kan solving problem. Oh, jadi kayak gabungan dari semua itu ya, Iya. kayak set of achievement-nya, terus rasa penasaran Challenge-nya. untuk solving the problem, Terus mental dan challenge-nya. lain-lain. Ya. Aku rasa aku lebih ke mental challenge-nya ya. Oke, berarti emang Kasyanti ini orang yang gak bisa di challenge ya, yang harus diselesain dan suka sama rasa thrill tantangan-tantangan Iya ya, itu ada ya. challenge-nya ya. Challenge-nya. Oke. Benar-benar. Ini keren banget. Tapi kalau misalnya nih pertanyaan terakhir mungkin Iya. buat aku ya. Dari aku. Kalau buat Kasyanti kayak untuk orang-orang yang ngerasa kayak wah, gue pengen banget bisa kayak gitu juga. Gue kayak pengen banget bisa untuk punya achievement kayak gitu, tapi kayak masih pesimis dan masih ngerasa kayaknya jauh banget. Ada nggak pesannya? Atau kayak tips yang bisa Kak Syanti kasih tahu nih ke mereka? Jujur ya, aku start trail run sampai jarak jauh itu, aku juga dulu nggak pikir, aku pikir aku nggak bisa. Dulu nggak kepikiran bisa Nggak ada di kepikiran. posisi ini. Iya, pas awal baru mulai ya. Heeh. Pas baru ikut yang 20 kilo, Iya. mau sampai FM lah ya, Iya. 20 kilo. Jadi kayak, hah, ada orang, dulu itu aku tahu ada yang mau ikut UTMB kan, itu kan 170. Iya. Aku baru mulai itu 2018. Oh, ada ya orang ikut 170 ya. Kayaknya nggak mungkin lah aku ikut itu. Aku pikir kayak gitu. Itu 2018, iya. Dulu ya. Ternyata as time goes by, oh, ternyata emang harus dijalanin, ada step by stepnya kayak kayak kita mau kuliah ada masuk TK dulu, Iya. SD, SMP, SMA, baru kuliah gitu loh. Jadi emang progress ya. Jadi to be at certain point itu ya mesti sabar. Aku rasa sekarang banyak yang nggak sabaran.
Sekarang ngelihat langsung orang yang udah Iya, di bisa situ ya jadi. tanpa ngeliat prosesnya. Bisa jadi. Oke. Jadi Jadi berarti kayak nggak sabar ya, karena aku dalam proses itu aku konsisten. Jadi benar-benar Iya. konsisten aja ya. Konsistennya Cobain cukup aja lama dulu. ya, nggak Iya. yang baru setahun dan langsung itu. Jadi emang harus sabar ya, sabar progresnya. Menurut aku ya Sabar. untuk yang baru mulai ya. Ya, sabar berprogres. Benar. Jangan langsung kayak bandingin sama yang udah lama progresnya gitu ya. Benar. Oke. Kayaknya emang banyak perbandingan lah kalau Iya. saat ini ya. Oke. Wah ini keren banget, ini banyak banget yang aku dapetin dari Alhamdulillah. Kasyanti hari ini. Sampai aku lupa bahwa Kasyanti ini adalah seorang lawyer dan lecturer juga ya. Iya, benar. Karena bisa banget ini ngerjain semuanya berbarengan Iya, kayak gini. Iya. Terakhir mungkin tadi selain tips yang tadi ada yang pengen sampein lagi atau mungkin ada next goalnya nih yang bisa kita tahu dari Kasyanti apa? Aku itu suka ya ada project ya setiap tahun. Kadang dan yang mana di luar dari professional work ya. Iya. Kayak kan aku lawyering sama ngajar juga, itu sesuatu profesional lah ya. Makanya I'm happy aku bisa ketemu trail run, salah satu hobi yang mana itu di luar profesional juga, karena aku ngerasa kalau orang yang nggak punya hobi itu hidupnya di bubble. Aku ngerasa aku dulu kayak gitu, living in a bubble place, cuma bangun tidur kerja pulang kayak gitu aja terus, nggak ada emotion lah. Ya. Nah sejak aku kenal trail run itu ketemu banyak emotion marah, emotion happy, emotion banyak lah, emosi-emosi yang yang nggak pernah aku dapatkan gitu loh. Jadi ya tipsnya apa ya? Aku ngerasa harus ada. Aku juga kasih tahu juga sih sama kolega-kolega aku kalau bisa punya hobi. Benar, aku juga setuju itu. Karena kalau cuma kerja doang, emosinya kurang. Kayaknya terlalu apa sih, katak dalam tempurung ya menurut aku ya. Iya. Jadi penting banget untuk Iya. semua orang punya hobi ya. Iya. Oke, kalau gitu thank you so much Makasih. sekali lagi Kasyanti udah sharing-sharing keseruannya, Iya. kesusahannya, dan pastinya serunya juga Iya. gimana menyelesaikan trail run ini, dan sukses untuk next race-nya. Iya. 450, Ya, 500, belum tahu nih, 900, belum tahu. kita lihat aja ya. Ya, Apapun semoga itu, ada. semoga sukses di karir dan kerjanya juga dan hobinya juga ya. Makasih ya. So kalau gitu, thank you so much juga Dashers. Lo bisa nonton episode ini di YouTube dan podcastnya Dashboard dan Easy Pace Podcast. Kalau gitu, gue Danar Kalingga. Halo, aku Shanti Chandra. And see you on the next episode. Bye-bye.